Nah, Cik, kembali soal lagu tadi gitu. Bagaimana cara kita ketika mendengarkan lagu yang lirik-liriknya itu negatif gitu ya, Mm-mm. tidak baik, tidak oke banget, itu tuh kita menolak supaya kemudian itu tidak terjadi di dalam hidup kita itu caranya gimana, Cik? Ada nggak tipsnya gitu? Misalnya ada lagu galau gitu Mm-mm. kan, Mm-mm. aduh, gimana sih caranya biar kita melakukan disosiasi gitu, kita nggak mau ikut seperti lirik lagu itu gitu, gimana Ci? Ya, pilih lagu yang lebih positif, Mas. Jadi Hmm. ganti lagu. Gitu. Harus ganti lagu gitu ya, Ganti lagu, ganti lagu. benar. Kalau diterusin ya berefek gitu Iya, ya. betul. Sebenarnya saya pribadi sangat suka lagunya Mahalini yang judulnya Sial itu. Iya, iya. Itu di refnya kan enak sekali gitu. Tapi aku pikir, oh, ini negatif ya. Kalau menurut Iya, aku, buat iya. aku gitu loh. Aku nggak lanjutin. Selamat siang Ci Ien. Siang, Mas Hendra. Terima kasih sudah kembali di Ngaji Roso. Serenova menggembarkan teman-teman di Ngaji Roso sangat luar biasa ya. Oke, Jadi so hebat. sebelum kita bahas soal kajian pengembangan diri secara lebih mendetail, aku pengen kita mulai ngobrolnya dari kekuatan lagu doa, Cien ya. Mm-mm-mm. Karena Cian ini agak unik ketika jual lagu afirmasi hanya dibanderol dengan harga 50.000. Itu wah gila sih pokoknya, dan teman-teman banyak yang memberikan testimoni, keren banget. Setelah beli gitu besoknya belikan anaknya, belikan adiknya, belikan pasangannya gitu. Silakan, Ci. Ya, banyak ya, jadikan Iya. hadiah, benar. Iya, iya benar-benar. Oke, sebelum menjual lagu doa ini, pastinya saya buat diri sendiri, ya Mas ya. Dan saya merasakan manfaatnya luar biasa. Kok saya saat menyanyikan lagu doa itu tuh seperti saat meditasi, Mas. Ya, saya berpikir ulang, kenapa ya, ada apa? Ternyata Mas, ketika menyanyikan lagu doa, kita tidak hanya mengeluarkan suara, tetapi kita dapat menyeimbangkan antara pikiran, tubuh, dan jiwa kita. Dari mana nih, Mas? Pertama dari pikiran dulu. Saat kita menyanyikan lagu, maka kita dapat fokus pada kata-kata dan kita memperhatikan makna pada lagu tersebut, Mas. Di saat itulah kita seperti present moment. Ya, kita hadir di saat ini. Pikiran kita tuh fokus pada kata-kata di saat ini. Tidak di masa lalu, tidak di masa depan. Nah, inilah present moment. Iya, iya, Ya. iya. Nah, tubuh kita juga mengikuti. Ketika kita melantunkan nada, maka tubuh kita rileks, Mas. Ya, semua saraf kita rileks, sehingga sel-sel kita dapat informasi yang rileks juga. Bayangkan kalau tubuh kita, saraf kita tegang. Tegang kan begini, Mas. Kalau tegang kan seperti melawan ya, Mas ya, Iya, iya. menolak gitu loh. Maka informasi yang masuk itu tidak bisa diterima gitu. Kalau tubuh kita rileks, saraf kita semua rileks, maka apa yang kita ucapkan saat doa akan mudah diresapi. Gitu. Demikian juga dengan jiwa. Saat kita menyanyikan lagu dengan tulus, maka jiwa kita akan lebih terbuka, Mas. Dan saat itu kita mudah terkoneksi dengan energi yang lebih tinggi. Nah, kita juga dengan mudah merasakan kedamaian, ketenangan. Jadi saya ulangi, pikiran itu kita dapat fokus, tubuh rileks, dan jiwa kita damai, tenang. Jika tiga ini seimbang, Mas, maka rasa syukur yang muncul itu tiada batas. Gitu. Saya kutip dari Joe Dispenza. Dr. Joe Dispenza mengatakan bahwa saat kamu dapat merasakan syukur yang luar biasa, maka saat itu penyembuhan mulai terjadi. Oke. Ya, jadi rasa syukur yang dimaksud di sini adalah kita bersyukur di pikiran, tubuh, dan jiwa. Jadi tidak hanya di pikiran saja, Mas. Tubuh kita seimbang, jiwa kita seimbang. Maka yang kita ucapkan akan menjadi realita.
gitu Mas. Itulah kenapa ada yang mengatakan bahwa lagu yang dinyanyikan, yang dihayati, yang diresapi, jadi mantra, jadi doa, jadi kenyataan gitu. Nah itu, tubuh kita rileks itu loh Mas. Oke. Ya, Dan pada saat tubuh kita rileks, itu kita hadir di present moment. iya. Dan ini semua informasi saraf itu mudah terima. Jadi semacam meditasi kan Mas. Mindfulness kan Ada begitu. keselarasan. Keselarasan antara pikiran, tubuh dan jiwa. Jadi kita menyanyi lagu doa itu semacam kita melatih mindfulness. Iya. Betul nggak Mas? Dan harganya itu harga yang sangat masuk akal kan? Iya Mas ya? Istimewa banget. Harga sih. tukar energi Mas. Iya. Iya. Terus pokoknya Ini Nggak tujuan nalar. saya menjual harga segitu Mas, karena saya ingin semua orang terjangkau dan bisa merasakan manfaat dari lagu doa ini. Iya. Gitu loh. Jadi jual murah segitu bukan murahan loh ya. Buatnya juga bertahap kan sesuai dengan frekuensi. Iya. Gimana tuh proses pembuatannya itu, Ci Ian? Kenapa hanya dijual 50.000 gitu? Proses pembuatannya itu jangan-jangan sepele juga gitu. Mungkin ada yang bertanya seperti itu Oh, gitu. gitu. Gimana tuh? Pertama kan saya dapat data. Dari data tersebut saya lihat jenis kelamin sama tanggal lahir. Nah dari situ saya cek dari genetik metriknya, karakter ini membutuhkan frekuensi seperti apa. Lalu saya cari nadanya satu persatu. Oh nada ini cocok nih buat karakter seperti ini. Baru saya tentukan liriknya. Saya ada tim yang pintar berbahasa. Jadi saya bilang, ini, dia mau afirmasi seperti ini. Saya revisi dan satukan sama nada yang sudah ditentukan. Jadi gitu Mas. Oke. Nah itu kan pada saat teman-teman pesan itu kan ada beberapa tujuan gitu. Ada buat rezeki, ada buat kesehatan, ada buat jodoh, ada segala macam. Itu tuh bisa digabungin jadi satu atau pilih salah satu? Gabung Mas. Bisa. Iya, saya justru ayolah gabung. Malah kamu makin detail makin bagus gitu. Makin detail makin bagus. Makin detail makin bagus. Makin detail tuh misalnya kalau penghasilan bisa detail gitu ya. Banyak kok yang pingin menjadi marketing yang handal Iya, atau apa, iya, banyak kok iya, gitu. iya. Saat saya menentukan nada ya Mas ya. Kalau saya ketemu dia punya dua nada yang bagus, saya buatkan dia dua lagu loh Mas. Saya kirimkan dua-duanya. Iya. Iya, jadi saya nggak perhitungan soal 50 tuh satu lagu, enggak. Tetapi kalau saya dapat nada yang dua yang enak buat frekuensinya dia, saya kirimkan dua-duanya. Dan ada yang dapat 3, saya kirim 3-tiganya. Gitu loh, tetapi pilih salah satu, mana yang kamu merasa enak, itu yang kamu dengarkan berulang-ulang. Gitu. Jadi itu teman-teman sekaligus memberikan edukasi kepada kita semuanya bahwa kekuatan lagu itu sering kemudian penyanyi-penyanyi itu kemakan sama lagunya sendiri, itu gara-gara pada saat nyanyi antara pikiran dan perasaannya selaras gitu ya, dia hadir utuh gitu ya, sehingga ya akhirnya terbentuklah kehidupan atau realitas kehidupan sesuai dengan lagu yang dia nyanyikan. Karena ketika kita menyanyi dengan baik, filosof bilang ada berarti kita sudah berdoa 2 kali gitu, kira-kira seperti itu kurang lebihnya gitu ya. Cara pesannya bagaimana Kak? Ya nanti di itu aja WA aja di bio TikTok atau di deskripsi YouTube. Dia kaget saya jual harga segitu. Oh iya? Kaget ya Mbak ya? Iya, saya bilang nggak apa-apa. Ngeri banget sih emang. Iya, anggap aja traktir saya sama Mas Hendra minum jus. Iya. Ya, karena gini Mas, ada yang tanya, kalau memang untuk membantu orang lain kenapa nggak gratisin aja? Gitu loh. Ingat kita hidup di alam semesta ini, kita perlu seimbang. Dan perlu ada keseimbangan dan pertukaran. Gitu loh. Dengan pertukaran energi ini yang sangat masuk akal, maka kamu akan mendapatkan manfaatnya dengan luar biasa. Gitu loh. Sebenarnya kalau memang tidak mau, mungkin belum ada budgetnya atau apa ya Mas ya, untuk
memesan lagu ini, bisa kok buat lagu sendiri misalnya, mau doa apa ucap, terserah nada apa aja boleh dikeluarkan. Betul. Lantunin aja, pokoknya nyanyi aja, boleh. Gitu. Iya, jadi dulu waktu kuliah semester 4 kalau tidak salah, itu kan sama-sama merek Aqua gitu. Yang satu aku sugesti pakai kata-kata yang positif, satunya pakai kata-kata yang negatif selama 4 bulan, dan itu pagi, siang, sore, pagi, siang, sore gitu. Hai air jernih, hai air bersih, hai air menyehatkan, sambil aku kasih vibrasi yang positif. Satunya air jorok, air racun, air nggak berguna gitu. Oh, ternyata hasilnya berbeda, warna airnya, tingkat kekeruhannya berbeda. Mulai dari situ aku percaya, oh air merespon kata-kata manusia gitu. Wow, dan 88% otak manusia terdiri dari air gitu kan. Ya. Sehingga saat itu aku bener-bener hati-hati banget untuk menginstall sesuatu di dalam benak pikiranku Ci ya. Termasuk lagu gitu. Termasuk lagu, karena beberapa kali ketika aku nyanyi lagu seperti ini terus-menerus, kok jalan hidupku juga sama dengan lagu yang aku nyanyikan. Oh, wajar banyak penyanyi yang menjadi korban dari lagunya sendiri gitu. Makanya bener yang disampaikan Ci Ien, kadang lagu itu aku modif sendiri lirik-liriknya ya kan, gitu, modif Ci. aja sendiri nggak apa-apa kok. Kan enak ya kalau lagu galau gitu, kita penuh penghayatan, kan tinggal ganti lirik aja Iya, gitu, ganti lirik aja gitu. Bagi teman-teman yang nggak bisa ganti lirik, beli aja 50.000 ya. Iya, takdir saya sama Mas Hendra makan bakso. Mantap, luar biasa, dan banyak teman-teman yang testimoni gitu. Oke, Ci, sekarang bisa nggak sih di-share gitu caranya Ci Ien untuk mewujudkan mimpi-mimpinya gitu ya, dalam hal keberlimpahan, kemakmuran. Itu tuh simpelnya seperti apa yang bisa di-share ke sahabat-sahabat semua gitu, pengalaman nyata real, bagaimana cara Ci Ien mewujudkan mimpi-mimpinya yang dulu belum terrealisasi, sekarang terwujud jadi kenyataan. Itu pakai teknik apa aja yang sudah dialami sendiri gitu, based on Ci Ien gitu. Oke. Pertama pasti habit dulu ya. Habit. Yes. Sip. Habit dulu. Ya, yang dulunya begitu bangun ambil handphone lihat. Habit dulu yang diperbaiki. Oke. Gitu loh. Konkretnya seperti apa? Habit yang seperti apa misalnya? Jadi begitu bangun kita hening dulu, diam dulu, sadari kaki mana dulu yang turun dari ranjang, sebelah mana saya bangunnya, itu nggak apa-apa, gitu loh. Jadi satu persatu langkah kita perhatikan, gitu loh. Kita sadari, bukan kita sadari gitu. Gerakan-gerakan, apa yang kita dengar, semua panca indera kita aktifkan saat pagi baru bangun, gitu. Ya. Yang kedua udah pasti olahraga, meditasi. Apalagi ya Mas ya, sebentar Mas. Dengar lagu doa. Pokoknya memasukkan program-program yang positif dalam pikiran ya. ya. Betul. Terus melatih pikiran supaya tidak terlalu penuh. Gini Mas, saya selalu menganggap diri saya itu kereta api. Gitu. Kereta api kan bawa banyak gerbong. Yang berisik kan. Ada asap terus jalan terus. Nah, begitu juga dengan pikiran kita. Jalan aja terus kan, berisik gitu. Tapi jangan lupa kereta api itu punya banyak gerbong. Ya, yang gerbong pertama dia ada buat prioritas. Pertama itu adalah kita yang menyetir. Terus ada prioritas, ada kelas ekonomi, dan kelas-kelas berikutnya. Begitu juga dengan kita memanage pikiran. Ingat bahwa kita adalah sang pengemudi. Berikutnya kita prioritaskan mana yang harus dipikirkan terlebih dahulu. Ya, jadi kita mengkotak-kotakkan gitu Mas. Jadi tidak semua kita menggabung menjadi satu, pikiran kita akan jadi merasa lebih banyak, padat gitu. Tapi kalau ketika kita, ini prioritaskan dulu, catat aja di kertas. Oke, ini yang dipikirkan dulu. Pekerjaan juga sama, ini yang dikerjakan dulu. Begitu sih Mas. Oke. Dalam melatih mindfulness kan. Karena pikiran itu kan juga sama ya Mas ya. Itu kan pengaruh sekali. Tetapi memang kalau pengalamanku sendiri gitu Ci, nggak gampang ketika kemudian kita selalu hadir di saat sekarang secara mendalam gitu. Kenapa? Karena
sudah lama kita ini terbenam di dalam pikiran gitu, ngelakuin apa aja kita nggak bener-bener hadir di saat ini gitu ya. Normatifnya mesti kita, pikiran itu kan mesti kalau nggak ke masa lalu, ke masa depan gitu. Pikiran nggak bisa on ketika kemudian kita bener-bener hadir penuh gitu ya. Nah, itu bener-bener bisa konsisten mindfulness gitu, titik kebangkitannya gitu ya, mulai aware pentingnya mindfulness itu gimana, Ci? Bisa diceritakan ke sahabat-sahabat semua? Maksudnya titik gimana, Mas? Boleh ulangi Mengerti pertanyaannya? pentingnya mindfulness gitu, awalnya gimana gitu? Oh, pentingnya Iya, mindfulness, ketenangan hati kayak, Mas. Hmm. Kedamaian hati. Oke, Ya, yang oke, tadinya oke. pasti paranoid, ketakutan, Iya, setiap iya. hari kan merasa takut gitu. Ya. Nah, aduh, gimana supaya tenang gitu. Kalau ketakutan kan dualitasnya, maksudnya lawan katanya adalah ketenangan. Iya. Berarti kita kan cari ketenangan. Oke. Wah, gimana sih cara mindfulness? Mm-mm. Gitu. Jadi aku ya cari cara untuk hening ternyata. Oke. Dan itu sangat berpengaruh banget terhadap mimpi-mimpi yang kita idealkan dan kita cita-citakan ya, Ci, saat mindfulness. Iya, betul. Jadi saat kita kembali kepada diri kita, kita akan lebih mudah terhubung dengan Tuhan semesta. Oke. Nah, Ci, kembali soal lagu tadi gitu. Bagaimana cara kita ketika mendengarkan lagu yang lirik-liriknya itu negatif gitu ya, tidak baik, tidak oke banget, itu tuh kita menolak supaya kemudian itu tidak terjadi di dalam hidup kita, itu caranya gimana, Ci? Ada nggak tipsnya gitu? Misalnya ada lagu galau gitu kan, aduh, gimana sih caranya biar kita melakukan desosiasi gitu, kita nggak mau ikut seperti lirik lagu itu gitu, gimana, Ci? Ya, pilih lagu yang lebih positif, Mas. Jadi ganti lagu. Gitu. Harus ganti lagu gitu ya? Ganti lagu, benar. Kalau diterusin ya berefek gitu Iya, ya? betul. Sebenarnya saya pribadi sangat suka lagunya Mahalini, yang judulnya Sial itu. Iya. Itu di refnya kan enak sekali gitu. Tapi aku pikir, oh, ini negatif ya. Kalau menurut aku, buat aku gitu loh. Aku nggak lanjutin. Kalau nggak aku ganti liriknya tuh. Kamu jadi aku gitu, Mas, tahu nggak? Iya. Jadi dibalik gitu. Iya sih. Itu bisa juga. Iya. Atau kita bisa lagunya, misalnya saya sering mendengarkan lagunya Afgan sama Rosa, gitu. Yang Kamu Yang Kutunggu. Kamu Yang Kutunggu. Oke. Itu lagu itu saya menyanyikan tujuannya tuh bukan untuk pasangan, tetapi untuk energi di dalam diri aku. Aku nyanyi sedikit ya, tapi suara aku agak nggak apa-apa ya, Mas ya. Aman lah. Kamu dikirim Tuhan untuk melengkapiku, menjaga hatiku. Itu tuh aku nyanyi benar-benar buat energi aku, sampai aku merasakan gitu. Jadi aku mengucap syukur pada energi aku yang sudah Tuhan bentuk sedemikian rupa. Jadi teman-teman bisa kok pilih lagu cinta, itu tuh buat diri sendiri boleh, buat Tuhan boleh, buat semesta atau apapun yang membuat kamu bisa mampu merasakan syukur. Iya. Gitu. Rasa syukur ini loh, Mas, yang penting. Oke. Mas, sorry. Tadi Mas nanya aku metode apa lagi untuk kelimpahan ya, Mas ya? Iya. Aku tiba-tiba keingat. Aku sering menggunakan pikiran, tubuh, jiwa harus selaras. Itu pertama dulu. Begitu sudah selaras, kita menarik warna turkis, Mas. Jadi dipercaya sama Barbara, warna turkis itu adalah warna kemakmuran. Ya, warna turkis berarti warna biru campur hijau. Ini, Mas, kayak gini kurang lebih gitu. Tapi agak tua dikit. Jadi visualisasikan dia membuat lapisan pada aura saya. Itu luar biasa. Saya merasakan manfaatnya, luar biasa, Mas. Iya. Gitu. Jadi menarik warna dari semesta. Itu metode yang sering aku gunakan.
visualisasi kayak tubuh kita Visualisasikan. dilapisi warna seperti itu gitu. Iya, niatkan terlebih dahulu. Oke. Wow. Ibu Susi Pujiastuti pakai itu. Percaya itu? Percaya itu. Saya lihat dari podcastnya dengan Deddy Corbuzier. Kan Deddy Corbuzier nanya kan, aduh ibu datang aja ke sini, perlu desain warnanya perlu warna pink kalau nggak salah tersebut. Iya. Nah, oh ya, karena saya merasa hari ini saya butuh warna tersebut. Gitu. Dan dia menceritakan bahwa dia belajar energi warna. Iya. Tapi memang misal gitu ya, kita sebut warna pakaian gitu ya. Warna pakaian itu kan, itu ternyata ada orang-orang tertentu memang sebenarnya secara energi harus menghindari warna-warna tertentu gitu. Ada nggak sih konsep kayak gitu tuh, Ci Ien gitu? Ada Gitu. ada. Karena ini kan cek potensi diri ada loh Mas. Makanya aku lihat, kemarin kan aku dicek gitu ya. Ah. Nggak pantas memakai pakaian yang berwarna coklat. Duh, kok iya ya, aku kok juga nggak seneng banget dengan warna itu gitu kan. Iya, karena warna itu kan memiliki energi Mas. Gitu loh. Jadi Dia tiap bisa orang beda? Tiap orang beda. Tiap Orang berbeda. Gitu. Oke. Ya mantap banget. Makanya aku lihat, loh, kok iya ya. Nanti lah ya, teman-teman kita bahas tentang akun cek potensi diri itu seberapa presisi gitu. Karena aku kemarin udah minta dilihat dan dikerjain sama timnya Ci Ien, udah aku baca dan bagus banget. Itu sih menurutku terobosan, langkah yang cukup real, lebih mudah untuk mendeteksi potensi anak-anak kita sehingga nggak perlu membutuhkan waktu lama-lama supaya benar-benar bisa langsung konsen, oh ini berarti yang disukai anak-anak gitu ya, yang disukai anak-anakku ini bakal cocok untuk anak-anakku gitu, seperti itu kira-kira. Oke. Jadi bagi sahabat yang mau pengen ngedapetin lagu doanya, lagu afirmasinya, silahkan bisa pesan ke kita. Sekali lagi harganya harga ngeri, harga kesadaran 50.000 teman-teman, nanti dikirim lewat WA langsung. Setelah teman-teman mengisi data, ada nama pribadinya, nama personalnya kan ada. Iya. Jadi ketika ngisi form itu ada namanya teman-teman juga. Gitu ya Ci, kira-kira ya? Iya, betul. Ada tanggal lahirnya. Ada karena kan tanggal aku mau lahir. cek frekuensinya ya. Nah, itu rekomendasi dari Ci Ien ketika kita atau teman-teman yang sudah beli itu sehari didengerin berapa kali dan kapan aja ngedengerinnya gitu, Ci? Mungkin di pagi. Terutama pagi, malam, atau saat kita lagi diam di mobil, gitu loh. Saat-saat ada waktu ruang gitu, boleh dengarkan berulang-ulang. Oke, baik. Sip ya. Saya makasih juga loh sama Mas Hendra loh. Saya nggak nyangka Mas Hendra langsung okein loh. Iya kan? Iya nggak tahu ya Kak, gitu gimana ya langsung. Iya, adalah gitu. emang soalnya kan sebelumnya Mas, kan ada yang aku minta kerjasama gitu misalnya, nggak mau di bawah 500.000. Gitu ya. Aku sih melihat kebermanfaatannya dan semakin dijual murah semakin seneng sih biar teman-teman bisa ngakses gitu ya. Dan terbukti kan gara-gara dijual sangat murah gitu. Kayak parfum Serenova aja sekarang Ci Ien kehabisan stoknya gitu kan.